Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Samsung A20s ataupun 20 biasa yang tidak bisa mengecas seperti itu. Ini menggunakan USB tipe C. Jadi kalau misalnya kotor, kita coba bersihkan dulu. Kalau misalnya tidak bisa ataupun patah, gompel, kita harus melakukan penggantian. Jadi bagaimana lakukan penggantian? Kita langsung saja tutorial. Untuk spare part kayaknya lebih murah karena tidak terlalu mahal, kan spare partnya murah karena ini USB. Kita bisa langsung ganti PCB USB. Jadi langsung saja kita tutorialkan bagaimana cara mengganti USB plus PCB Samsung A20s yang kita tutorialkan. Kayaknya sama dengan 20 biasa, tapi yang kebetulan yang kita tutorialkan sekarang adalah A20s dengan kamera 3 seperti itu. Ini sudah kita bongkar untuk backdoornya. Ini teman-teman bisa cek saja di playlist bagaimana cara menggantinya. Nanti kita buka dulu semua bautnya karena USB berada di bagian bawah. Langsung saja seperti itu. USB nya ada di bagian bawah untuk USB cas tipe C nya. Jadi langsung saja kita buka bautnya. Kita siapkan magnet karena ini magnet untuk menempelkan bautnya. Setelah semua bautnya kita bongkar menggunakan obeng plus saja. Jadi kalau misalnya belum ada, bisa beli dulu untuk obeng plus. Jadi hanya modal ini saja, tidak perlu solder, tidak perlu blower. Kemudian koper sudah kita bukanya ini menggunakan plastik. Ini bisa menggunakan plastik bekas botol mineral, bisa lem mineral, bisa ambil sama kayak yang tipis. Kemudian untuk masangnya bisa gunakan lem LCD juga bisa. Jadi kalau misalnya kita bongkar, sediakan juga untuk lem LCD nya, ini bisa beli di online juga seperti itu, bersamaan dengan USB kalau misalnya kita beli di online. Setelah terbuka, kita bisa buka bezelnya di bagian sini karena ini di bagian tengah, jadi koper tengah dudukan mesin. Nah, seperti ini. Kalau misalnya agak susah, bisa gunakan karter untuk bongkarnya, ataupun bisa gunakan bekas kartu ATM seperti ini. Dan jangan lupa untuk sentrinya kita lepas terlebih dahulu biar tidak nyangkut sewaktu kita mau bongkarnya. Jadi cukup penting sekali. Ini tadi lupa kita tuturkan. Jadi kopelnya kita buka dulu, sentrinya ini sudah selesai, baru kita buka. Jadi mudah. Jangan menggunakan karter ataupun bekas kartu di cut on off ataupun volume seperti ini. Gunakan tangan saja kalau dia sudah terbuka lebar. Kalau masih keras, bisa gunakan plastik seperti ini waktu di pinggir-pinggirnya. Kalau sudah pernah dibongkar kayaknya lebih mudah. Nah, seperti ini sudah selesai, aman untuk fingerprint karena dia tidak nempel di bagian koper. Ini sudah selesai untuk koper tengahnya. Jadi kalau untuk bongkarnya ini bagian atas tidak perlu kita ganggu, jadi fokus di bagian bawah saja. Jadi fokus di bagian bawah sini, ini bagian bawah. Jadi yang kita bongkar di bagian bawah sini. Jadi langsung saja kita buka dulu. Ada baut lagi 1 2 3 4. Jadi untuk yang ini dia nempel di bezel. Usahakan bautnya kita taruh di magnet ataupun taruh di gelas supaya tidak lari kemana-mana untuk bautnya. Jadi biasanya kalau misalnya habis masuk air, bagian bawah yang kena biasanya karat. Nah, itu karat tuh kalau kita bersihkan masih tidak bisa, kita harus lakukan penggantian. Ini sudah selesai, kita angkat untuk buzzernya. Ini magnetnya, speaker. Nah, inilah yang kita mau ganti kalau misalnya USB nya ini rusak. Untuk Samsung A20s kita ganti ini. USB nya rusak, bisa kita ganti dengan yang baru seperti itu. Nah, ini coba teman-teman cek saja di online, mungkin harganya tidak terlalu mahal. Jadi dia terhubung ke fleksibel ke bagian atas. Jadi kalau misalnya bekas masuk air, kita coba bersihkan dulu di siap soketnya, kemudian PCB nya kita buka. Ini kita lepas misalnya.
inilah yang alat yang kita mau ganti. Ini ada antena, dilepas dulu. Nah, inilah alatnya. Kalau misalnya ada bekas masuk air untuk Samsung A20, jadi cukup murah, teman-teman bisa cek saja di online harganya berapa. Nanti kita tunggu saja yang cari yang COD yang paling murah seperti itu. Ini harganya murah sekali saya kira. Untuk cara pasangnya cukup mudah, tinggal tempel saja. Nah, untuk masangnya seperti ini, kita pasang dulu antena biar mudah. Kita tempel dulu untuk kabel antenanya, kemudian kita paskan seperti ini saja. Ini kita pasangkan seperti ini. Kita paskan sesuai dengan lubangnya untuk cas seperti ini. Ini dalam PCB ini terdapat banyak komponen. Yang pertama untuk ngecas, yang kedua untuk nelpon ataupun mengirim suara, ini mic yang segi 4, kemudian untuk handset. Jadi kalau misalnya ada handsetnya yang rusak, ini juga yang kita ganti. Kalau micnya yang rusak, ini juga yang kita ganti, seperti itu. Jadi 3 fungsi. Untuk pasangnya tempel saja seperti ini, kemudian kita pasang. Untuk fleksibelnya kita tekan saja untuk fleksibelnya. Ini getar hanya nunggu saja dia terkoneksi ke bagian sini. Ini untuk getar yang bulat, ini getar vibrator. Dan untuk speaker dia ada di bagian sini. Untuk speaker musik dia hubung ke sini, plat ini titik 2 ke sini. Fleksibel, pasangnya begini saja. Nah, ini rapikan di sudutnya, kemudian kita tempel untuk speaker musiknya. Ini saya kira cukup mudah sekali. Kemudian kita baut kembali seperti pada saat kita melakukan pembongkaran. 1, 2, 3, 4 saja. Kemudian yang ini kita kosongkan karena kita mau pasang di bagian ini seperti ini. Jadi yang tidak terbaut adalah 1, 2, 3, 4 seperti itu. Ini kita rapikan untuk kabel antena, jangan sampai ketekan ataupun putus. Kalau misalnya putus, ini handphone akan tidak ada sinyal. Jadi rapikan di alurnya seperti ini. Ini ada alur, jadi kita masukkan di alurnya. Kalau perlu kita taruh lem kertas biar dia tidak lari, di selokan untuk kabelnya seperti itu. Kemudian kita baut, kita anggap selesai saja, kemudian kita tutup selesai. Kemudian kita pasang untuk kopornya. Untuk kopornya kita bisa pasang menggunakan lem LCD di setiap sudutnya. Setiap sudutnya kita lem semua. Kita menggunakan LCD dan kita tempel seperti ini. Kemudian kita ikat menggunakan karet. Saya kira saya cukupkan sekian saja biar durasi lebih singkat. Ini untuk bautnya nanti kita baut sendiri pada saat kita mau bongkar tadi. Saya kira ini saja tutorial cara mengatasi Samsung A20 yang mengalami tidak bisa cas ataupun rusak di konektor USB. Biasanya karat karena masuk air, kita bersihkan masih tidak bisa, jadi kita lakukan penggantian. Harganya murah, untuk cara pasangnya mudah. Saya kira teman-teman pasti bisa semua untuk kerjakan sendiri di rumah. Yang penting punya ada obeng seperti ini. Dan untuk alat sederhana ini hanya lem. Kalau misalnya tidak ada lem, bisa gunakan iPhone ataupun misalnya double tip, lem kertas double tip seperti itu. Pendukung yang lain seperti ini saya kira bisa kita gantikan dengan yang lain. Saya kira ini saja. Salam sukses.